Kodamar, Jakarta Utara pada siang tadi. Kita akan langsung saja pemirsa bahas bersama dengan narasumber yang sudah bergabung bersama dengan kami. Sudah ada Kepala Badan Intelijen Strategis atau BAIS pada periode 2011-2013, Laksamana Muda TNI Purnawirawan Soleman Ponto. Pak Soleman, selamat sore. Selamat sore. Baik, Pak Soleman, ini kabar yang sangat menggemparkan begitu ya. Ada ledakan yang terjadi pada siang tadi, khususnya ini adalah di Kompleks TNI Komando Daerah Maritim Jakarta Utara. Korbannya, Pak Soleman, ini mayoritas adalah pelajar di SMA 72. Kalau Anda membacanya, apa yang sebetulnya terjadi dari hal ini, Pak Soleman? Ya, ini menarik ya. Tapi kalau saya lihat itu bomnya itu kan yang dibuat ini rakitan. Jadi kalau saya mengingat masa sekolah di SMA dulu, ketika ada pelajaran kimia, nah kita mencoba membuat seperti ini. Nah, saya tidak tahu ini si anak ini apakah ada pelajaran tentang itu, lalu dia terinspirasi, kemudian mencoba, dan dia sendiri dia tidak tahu hasilnya seperti apa, tapi hanya dalam percobaan. Nah, ini kita tidak tahu ya. Tapi ini menurut pengalaman saya ketika saya dulu masih SMA, gitu, juga seperti ini. Mencoba. Kalau lihat itu isinya kan dia taruh paku, dia taruh ini. Nah, ini apakah mencoba terinspirasi dari film-film yang ada di YouTube, kan ada seperti itu. Apakah itu? Nah, ini kita belum tahu karena belum diwawancarain anaknya. Atau belum ada keterangan dari guru, apakah pernah ada pelajaran itu atau tidak, itu begitu. Oke, baik. Itu terkait dengan bom rakitan begitu ya, yang ini betul. Merupakan dugaan sementara juga begitu adanya ledakan tersebut. Tapi Pak Soleman, jika kemudian kita melihat begitu ya, adakah kemudian indikasi dari sebuah tindakan terorisme begitu yang menjadi sasaran aksi terorisme ini terhadap pelajar, khususnya ada di lingkungan dunia pendidikan begitu ya? Artinya memang hal tersebut sudah masuk ke dalam pelajar, khususnya adalah anak-anak muda kita. Hal tersebut ada potensi terjadikah, Pak Soleman? Saya kira masih belum ya, masih jauh kalau yang sekarang ini ya. Tapi kalau terpengaruh dengan adanya pelajaran-pelajaran di YouTube, di mana itu sudah kelihatan itu ada. Karena tidak mungkin dia bisa membuat itu tanpa ada petunjuk. Pasti ada petunjuk, entah dia melihat di YouTube, entah dari pelajaran kemudian dia merangkai sendiri, itu bisa saja. Karena barang ini jadi dan sudah meledak dan korban sudah jatuh. Jadi fakta itu ada. Hanya dari mana dia mendapat pelajaran ini. Tapi kalau kita tarik sampai dia sudah menjadi satu kelompok teroris, masih terlalu jauh saya kira. Oke, baik. Masih terlalu prematur juga ketika ini dikatakan sebagai suatu kelompok ataupun gerakan dari terorisme. Tapi kalau kita melihat dari sisi lokasinya, Pak Soleman, ini kan berada di kompleks TNI begitu ya. Artinya seharusnya memang keamanan di sana bukankah begitu ketat ya, Pak Soleman? Kalau dari pandangan Anda seperti apa, Pak Soleman? Ya, saya kira ini kan walaupun itu di Kodamar, itu kan di sekolah. Sudah sekolah itu masjid. Ya kalau masjid kan tidak mungkin ditutup untuk umum. Sehingga itu hanya kebetulan saja ada di Kodamar. Tetapi isinya kalau saya lihat itu kan anak sekolah ya. Nah, risiko anak sekolah ya masih begitu. Apakah dia belajar? Apakah memang dia punya dendam terhadap seseorang sehingga dia merangkai? Tetapi dia sendiri tidak menyangka akan berakibat seperti itu. Saya kira masih sampai di situ. Nah, ini yang kemudian juga sempat viral begitu ya. Ada juga seperti tulisan pada senjata. Walaupun ini sudah diklarifikasi begitu ya bahwa senjata tersebut ini merupakan senjata mainan. Namun di sana ada tertuliskan welcome to hell begitu ya. Ini biasanya Anda membaca apakah ada sebuah pesan tertentu, ada tujuan tertentu dari hal di sana, atau memang murni karena rasa keingintahuan dari seorang pemuda, begitu ya, dari seorang siswa yang memang cukup ekstrim sebetulnya, Pak Soleman? Ya, kalau saya masih melihat masih sampai ke rasa ingintahuan si siswa, merasa seperti Rambo itu, terpengaruh oleh film Rambo, sehingga dia tulislah semua itu di situ. Itu baru sampai di situ. Gagah-gagahan ya. Memang umur-umur itu kan umur gaya gagah-gagahan, merasa gagah. Nah, kebetulan ada yang tahu, dia coba-coba, tapi dia sendiri tidak tahu akibatnya. Begitu.
Pak Soleman, kalau kita melihat fakta yang ada seperti yang Anda sampaikan tadi, begitu ya, ada dugaan sementara terkait dengan ledakan adalah dari bom rakitan tersebut. Memang seberapa mudahnya dari para siswa ataupun para anak-anak muda ini kemudian untuk bisa merakit dan juga mendapatkan bahan tersebut untuk kemudian bisa membuat bom rakitan sehingga sampai tidak bisa dideteksi terlebih dahulu, begitu ya, khususnya adalah oleh para tenaga pendidik yang ada di sana yang berada di lingkungan pendidikan, Pak Soleman. Ya sangat mudah sekali karena barang-barang itu ada di sekeliling kita. Misalnya pupuk, deterjen, itu paku, segala macam. Itu kan ada di sekeliling kita. Jadi barang-barang yang dirakit itu adalah barang-barang dapur. Biasanya kan di dapur itu. Yang ada di sekeliling kita yang bisa dipakai. Jadi kalau orang-orang yang tahu tentang itu, pupuk ditambah, pupuk kan itu ada urea itu di dalam. Ditambah apa, ditambah ini, itu ada. Baik. Sehingga tidak perlu cari kemana-mana. Oke. Begitu. Oke, cukup mudah begitu ya untuk kemudian mendapatkan alamat tersebut. Ini merupakan indikasi awal dari Anda bahwa hanya sebatas keingintahuan dari siswa tersebut. Pak Soleman, kita masih akan bahas, tapi kita akan mendengarkan azan maghrib terlebih dahulu. Oke, makasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Ya, pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi wilayah DKI dan juga sekitarnya. Kalau begitu kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Soleman Ponto selaku Kepala Badan Intelijen Strategis atau BAIS pada periode 2011-2013. Pak Soleman, kita lanjutkan perbincangannya. Pak Soleman, ini kan sudah bisa dipastikan juga begitu ya, kalau kita lihat juga seperti yang Anda sampaikan bahwa memang ini merupakan indikasi utamanya adalah karena keingintahuan dari para siswa tersebut. Tapi Ya, jika kemudian menurut Anda banyak tidak sih sejauh ini begitu ya kasus-kasus ekstrim dari anak-anak muda begitu kita melihat polanya dan juga bagaimana proses hal tersebut bisa terjadi sampai bisa menimbulkan tindakan sedemikian rupa, Pak Soleman?
Jadi sebenarnya kan dia bukan tindakan untuk sengaja untuk melukai orang ya atau melukai diri sendiri. Tetapi dia sendiri itu mengadakan percobaan sendiri dengan apa yang dia dapat, apa yang dia baca, apa yang dia dengar. Nah, lalu dia coba-coba. Tapi dia tidak menyadari bahwa hasilnya akan seperti itu. Itu dia tidak sadar. Sehingga bahan-bahan yang dia campur itu sangat-sangat tidak stabil. Kena panas sedikit aja dia bisa meledak. Dan sang siswa ini pasti tidak mengerti, tidak tahu. Nah, itu biasanya memang terpicu ketika dapat pelajaran kimia, nah bagi orang-orang yang ingin tahu langsung itu dia akan dipraktekkan itu. Ya. Begitu. Oke, baik Pak Soleman, kita sebelum melanjutkan perbincangan kita akan simak terlebih dahulu pernyataan dari Wamenko Polkam Ludwig Fredrik Paulus berikut ini. Untuk jaminan kesehatan mereka gimana Pak Wamen? Belum. Nanti dari pihak kepolisian masih pendalaman. Belum bisa kita mengeluarkan statement kenapa begitu, kenapa begini. Karena sedang pendalaman, kita tunggu saja. Kalau tentunya sudah ada temuan, ya tentunya dari Kapolda akan menyampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Yang penting kita berdoa, anak-anak kita yang sedang dirawat itu segera pulih kembali. Amin. Ya. Untuk biaya pengobatan sendiri gimana? Ya tentunya itu diatasi lah, itu nggak bakalan dibiarkan. Oke, siap. Terima kasih Pak Wamen. Ya, Pak Soleman, kalau kita dengarkan tadi, ini artinya memang dari Wamenko Polkam pun sudah turun gunung begitu ya, sudah memantau langsung. Kalau menurut Anda, kemudian seberapa tepat begitu ya langkah dari Wamenko Polkam dan apa langkah-langkah yang kemudian harus dilakukan selanjutnya, Pak Soleman? Yang selanjutnya saya kira itu ya kita bisa bertanya kepada guru ya, kepada gurunya bagaimana sikap anak ini sehari-hari, pelajaran apa yang dia senangi. Nah itu di situ kalau kita mau melihat yang paling dekat ya yang bisa dicari. Teman-temannya juga bisa tanya kalau sehariannya seperti apa, pelajaran apa yang tertarik dia, itu bisa untuk mengetahui itu. Berarti itu menjadi langkah utama dan paling pertama untuk kemudian mendalami personalisasi dari individu pelaku begitu ya. Nah, tapi kalau Anda sampaikan ini sebetulnya masih jauh kaitannya dengan aksi terorisme, erat kaitannya adalah karena rasa keingintahuan dari siswa tersebut. Tapi kalau kita melihat dari dunia intelijen begitu ya, seberapa cukup berbeda Pak Soleman dari polanya begitu ya untuk bisa membaca bahwa serangan tersebut ini dilakukan oleh suatu jaringan atau mungkin oleh operasi pengalihan atau ada memang kalau Anda sampaikan begitu ya hanya aksi dari anak-anak muda saja begitu yang ingin kemudian menciptakan sebuah ketakutan atau mungkin ingin mengeluarkan rasa ingin tahu ataupun berekspresi ekstrim anak muda tersebut. Tapi perbedaannya dengan aksi yang berjaringan sebetulnya seperti apa? Oh jauh. Kalau aksi yang berjaringan itu selalu muncul apabila ada situasi politik. Misalkan ya seperti yang lalu-lalu itu bagaimana ada tekanan terhadap Palestina. Nah, itu aksi politik. Lalu ada tekanan terhadap tokoh politik. Bagaimana dulu Pak Basir. Nah, itu. Ada tekanan terhadap organisasi tertentu. Nah, itu kalau ada itu tapi hari ini kan tidak ada. Semua datar. Bagian dunia, global, regional, maupun nasional tidak ada hal yang membuat para teroris ini melaksanakan tekanan kepada pemerintah. Teror kan itu adalah perbuatan untuk menekan pemerintah supaya melaksanakan kemauan mereka kan. Nah sampai hari ini tidak ada itu. Apakah di global, regional maupun nasional yang memerlukan atau yang diperjuangkan oleh orang-orang dengan gaya teror. Belum ada, tidak ada. Gitu. Oke, baik Pak Soleman, tapi sejauh ini apakah Anda melihat adakah kemudian simbol ataupun simbol-simbol kemiripan tertentu begitu ya dengan mungkin adanya insiden-insiden teror tertentu di belahan dunia lain begitu melihat ada senjata
mainan juga yang di sana tertuliskan welcome to hell begitu. Hal tersebut sebetulnya lazim tidak sih sebetulnya ditemukan atau memang karena anak muda tersebut hanya terpapar dari informasi-informasi yang sudah dikonsumsi olehnya? Ya, kalau saya lebih cenderung bahwa anak muda ini terpapar kepada informasi yang dia dapat. Apa yang dia dapat, apa yang dia baca, sehingga dia juga tulis di situ, hanya sampai di situ dia kemauannya dia. Lalu dia mencoba membuat bom karena ada berita apa, baru sampai situ, belum jauh. Belum jauh, oke baik. Pak Soleman, tapi kalau melihat dari pelaku, terduga pelaku adalah siswa, tadi juga disampaikan begitu oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, bahwa usianya masih di rentang 17 tahun. Kemudian seberapa lazim Pak Soleman hal tersebut memang menyentuh dari anak-anak usia 17 tahun. Masih di usia kategori sangat muda sekali ya Pak Soleman? Wah, justru umur-umur itu umur-umur ingin tahu. Dia ingin tahu, umur itu dia ingin memperlihatkan eksistensi. Di situ dia ingin tahu lebih banyak. Justru di umur situ. Tapi keingintahuannya cukup ekstrim Pak Soleman. Hal yang suatu iya. yang tidak biasa ini Pak Soleman? Tidak, saya melihatkan diri saya sendiri. Di umur begitu saya juga ingin dulu kita melihat ilmu kimia misalkan ya. Wah, ilmu kimia apa benar kalau ini tambah ini akan menjadi ledakan. Kita coba-coba dulu. Gitu. Tapi tidak sampai meledak. Kalau meledak juga sama dengan ini. Jadi di umur-umur sekian itu pasti ilmu kimia itu salah satu pelajaran itu. Di kelas 2 SMA itu. Nah, disitulah mulai ada campuran-campuran. Kalau campur ini ngasih ledakan ini. Nah, zaman dulu hanya tahu ilmu kimia. Sekarang dia bisa baca di YouTube. Dia cari lagi. Oh, bisa dikasih paku. Oh, bisa dikasih ini. Oh, pupuk itu bisa dibegini. Nah, itu bisa dia rakit. Karena memang dia sedang ingin menjadi hero, kan ingin menjadi hero dia itu dia. Nah, dilakukanlah itu, tapi dia tidak sadar hasilnya itu akan membahayakan diri sendiri dan orang lain, gitu. Pak Soleman, tapi kenapa Anda sangat yakin bahwa tidak ada dalang sama sekali di balik aksi yang terjadi ataupun insiden yang terjadi pada siang hari ini? Kenapa begitu yakin Pak Soleman? Tidakkah ini mengarah pada ada sosok yang berada di baliknya Pak Soleman? Tidak, kalau ada sosok di baliknya, ngapain dia pakai bom rakitan itu? Sekalian aja dia kasih bom yang beneran itu. Kalau memang akan ada yang mau dihancurin. Itu bom kan bom tanggung itu. Hanya bikin-bikinan buatan rakitan itu tadi. Kalau ada di latar di belakang, ya disiapkan dengan benar. Mereka juga kan tidak mau rugi. Kehilangan orang seperti itu, dia tidak mau hanya berangkat begitu tanpa membawa korban yang besar, ya pasti tidak mau lah. Sehingga itu perbedaannya. Begitu. Ya, tapi ini apakah tidak kemudian bisa menjadi indikasi awal bahwa kemudian ada gerakan di belakangnya yang memang menargetkan khususnya adalah sudah masuk pada dunia pendidikan. Artinya memang ini sudah terpapar pada anak-anak muda begitu sehingga seharusnya ini juga menjadi perhatian khusus bagi kita khususnya dari warga negara Indonesia juga Pak Soleman. Menurut Anda seperti apa? Kalau terpapar, kalau paparan dari yang lain itu semua harus menjadi perhatian memang. Tetapi kalau kita bicara yang ini, kalau kita bilang sudah terpapar, saya kira belum. Tapi kemungkinan mereka menjadi sasaran oleh kelompok teroris, ya bisa. Tapi untuk kasus yang ini, bagi saya masih terlalu jauh. Ini masih sangat, lihat kalau kita lihat ya dari caranya, itu masih terlalu jauh lah. Kalau memang profesional itu tidak begini persiapannya. Korban akan jatuh lebih banyak lagi. Dan untuk apa? Pertanyaannya, kalaupun korban banyak jatuh, untuk apa? Apa sih yang akan diperjuangkan? Kan tidak ada. Di teroris itu juga tidak mau mati sia-sia. Dia juga ingin mengorbankan orang untuk tujuan tertentu. Begitu. Motivasinya masih sangat kurang begitu ya ketika memang mengarah pada tindakan aksi terorisme berjaringan. Pak Soleman, ya, terima kasih kalau betul. begitu. Ya, masih terima kasih. terlalu jauh untuk teroris ini. Ada lagi Pak Soleman yang ingin Anda sampaikan terkait dengan kejadian ini? Saya kira untuk kejadian ini pelajaran bagi para guru untuk mengetahui murid-muridnya. Terutama setelah ada pelajaran kimia, itu harus hati-hati. Karena anak-anak ini akan
muncul ide percobaan. Karena itu saya sendiri juga dulu pernah seperti itu. Mencoba-coba. Oke, baik. Pak Soleman, terima kasih atas pandangan yang sudah